Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali diskusi kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa silaturahmi ya secara daring untuk meneruskan tafakur kita, tadabbur kita yang terkait dengan ibadah yang sedang kita lakukan, ibadah suci Ramadan. Dan kita sudah masuk hari ke-7 ya, insyaallah. Tentu saja kita berharap semoga Allah dengan 6 dan 7 kali puasa yang sudah kita lakukan, Allah menerima amal ibadah saum kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kita tidak tahu pasti sebenarnya amal saum kita yang sudah masuk hari ke-7 ini memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Allah atau tidak. Ya, itu yang menjadi pertanyaan besar untuk kita. Sebab yang tahu hanya Allah, dan yang akan memvonis, akan memutuskan diterima atau tidak hanya Allah. Jadi hal yang paling penting adalah bagi kita semua adalah refleksi, melihat perjalanan kita saum yang sudah masuk hari ke-7 ini, apakah ketika kita sudah menghentikan makan dan minum dari pagi hari sampai dari terbit fajar sampai waktu terbenam, kira-kira apakah sudah berjalan dengan mulus, dalam arti terhindar dari noda gitu, terhindar dari dosa atau belum. Nah, ini menjadi penting untuk selalu kita mengevaluasi, merefleksikan diri agar kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan sehingga puasa kita itu layak diterima oleh Allah gitu kan. Apalagi kita kemarin sudah juga menyinggung-nyinggung bahwa puasa itu adalah ibadah yang khusus, bahkan istimewa gitu, sehingga tidak bisa kita memperlakukan puasa itu ala kadarnya, tidak bisa kita menjalani ibadah puasa itu tanpa kesungguhan, tanpa perhitungan. Sebab kalau kita tidak melakukan itu, tentu kita akan menjadi kelompok orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan tentu saja kita tidak mau ya melakukan puasa dengan kualitas seperti itu. Dan kemarin kita juga sudah menyinggung untuk menyambut ibadah suci ya, siam suci di bulan Ramadan, kita membutuhkan prakondisi gitu kan, atau kondisi-kondisi yang harus disiapkan atau persiapan-persiapan dengan harapan kita bisa dipanggil dan terpanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah suci Ramadan. Karena sekali lagi ibadah saum di bulan Ramadan itu sangat khusus, sangat istimewa, yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kita akan mulai, kita mencoba melihat kondisi-kondisi apa yang perlu disiapkan. Tentu saja ini sangat subjektif, artinya begini, itu hanya bagian dari refleksi diri seseorang saja untuk meningkatkan kualitas saumnya agar bisa diterima oleh Allah. Tidak ada hukum secara pasti yang menetapkan persiapannya seperti apa. Tapi itu sangat penting karena ibadah puasa itu atau secara umum semua ibadah itu terkait dengan niat, terkait dengan kesucian hati. Jadi setiap orang perlu evaluasi diri agar peningkatan ibadah itu, kualitas ibadah itu bisa dilakukan, termasuk ibadah saum di bulan Ramadan. Apalagi karena kekhususannya, maka kita harus lebih kuat supaya kita tidak terjatuh kepada kualitas orang yang mendapatkan lapar dan dahaga saja dari puasanya. Baik, Ikhwan dan Akhwat sekalian, saya akan mulai saja dari satu hadis Rasulullah. Hadisnya sangat populer ya.
Saya bacakan saja. Kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajdi. Seluruh amalan anak Adam itu untuk mereka sendiri. Tolong difahami ya. Tolong diresapi. Jadi semua amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, untuk mereka sendiri. Ya. Illa siyam, kecuali siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, dan akulah yang langsung akan memberikan balasannya. Sangat jelas barangkali pesannya, puasa itu khusus untuk Allah. Sedangkan amalan-amalan ibadah yang lain, itu semuanya untuk manusia. Ini sebenarnya perlu perenungan yang panjang, tapi mungkin kita akan ambil saja yang bisa didiskusikan dengan waktu yang terbatas ini. Jadi ikhwan sekalian, akhwat sekalian, kalau kita melakukan sholat, sesungguhnya sholat itu untuk kita sendiri. Jadi untuk manusia sendiri. Gitu. Allah tidak butuh sholat manusia. Gitu. Dan manfaat dari sholat itu adalah untuk manusia sendiri. Jadi kalau manusia tidak, atau kita orang yang beriman, kita orang Islam tidak melakukan sholat, ya kerugiannya ada pada kita sendiri. Karena sholat itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Nah, ini memang dengan statement yang pertama ini rahasianya sangat besar. Kenapa sih shaum itu khusus untuk Allah, bukan untuk manusia? Kan sekalipun nanti ada implikasi-implikasi yang luar biasa bagi kehidupan. Tapi hakikatnya puasa itu adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Nah, amalan yang lain, amalan ibadah yang lain, termasuk sholat, kemudian berzakat dan bersedekah, itu juga untuk manusia sendiri, untuk kita sendiri. Gitu kan. Kita berhaji, sesungguhnya haji juga untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita berjihad, ya, sesungguhnya jihad juga untuk manusia sendiri, untuk kita sendiri. Jadi amalan apapun yang kita lakukan itu hakikatnya itu tujuannya untuk kita sendiri. Nah, kecuali satu amalan yang bukan untuk manusia, ya, yang itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk manusia, yakni ibadah puasa. Bahkan kalau bisa masing-masing nanti mencoba bertafakur, bertadabbur, kenapa sih shaum itu amalan yang khusus untuk Allah, sedangkan seluruh amal yang lain di luar puasa itu untuk manusia sendiri. Ini sangat luar biasa, gitu kan. Ikhwan dan akhwat sekalian, dari sisi peruntukannya, kalau amal ibadah shaum untuk Allah, berarti amal ibadah shaum itu ibadah yang khusus, ibadah yang istimewa, gitu kan. Jadi ini penting. Ya, kalau suatu perbuatan atau kalau suatu pemberian itu khusus, maka tidak mungkin kita itu atau melakukannya dengan cara yang asal-asalan, dengan cara yang ala kadarnya, gitu kan. Apalagi ini perbuatan, apalagi ini pemberian untuk Allah atau persembahan untuk Allah. Jadi nggak mungkin kita melakukan ibadah shaum itu asal-asalan, tanpa perhitungan, tanpa mengistimewakan dan lain sebagainya. Sebab tadi boleh jadi kalau kita melewati ibadah shaum itu dengan asal-asalan, dengan tanpa persiapan, dengan tanpa pengkhususan, ya kita akan menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Ya kita bisa refleksi juga. Selama ini, sebutlah, kalau Rasulullah itu disebutkan di bulan Rajab itu sudah menyebut-nyebut datangnya bulan Ramadan. Kita boleh menginterpretasikan bahwa Rasulullah itu menyiapkan diri memasuki bulan Ramadan itu 2 bulan sebelumnya. Gitu. Kalau dihitung-hitung waktu tentu saja. Kan. Kalau dianalogikan seperti orang mau ikut Olimpiade, tidak mungkin orang yang sebutlah olahraganya badminton hanya mulai 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun langsung masuk ke arena atau pendaftaran Olimpiade. Nah, ini kalau dianalogikan sebuah event olahraga yang sangat besar. Tapi menurut saya sih letaknya bukan di perbuatan-perbuatan fisik, letaknya bukan di waktu. Kalau menurut saya sih letaknya di kesiapan hati seseorang, di keikhlasan seseorang, dan kesungguhan seseorang. Jadi mungkin waktu itu menjadi relatif, perbuatan-perbuatan lahiriah juga menjadi relatif. Jadi
menurut saya kita juga tidak perlu pesimis, kita tidak menjadi bagian orang yang terpanggil oleh Allah atau dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Tapi juga kita juga harus bertanya pada diri sendiri, kita sebenarnya sudah mempersiapkan secara khusus atau belum. Ini menjadi penting, dan tentu saja ini implikasinya nanti terkait dengan diterima atau tidak diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi sekali lagi ini amalan khusus yang kita perlu memperlakukan secara khusus, atau ini amalan yang istimewa supaya kita juga bisa tahu bagaimana cara mengistimewakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, rasanya kita perlu memang merenung lebih dalam gitu ya, supaya kita dapat pesannya, supaya kita dapat jiwanya gitu kan, atau mungkin bahkan kita perlu berimajinasi supaya kita sampai pada persiapan atau kondisi yang dibutuhkan secara baik dan benar gitu. Ya, sekali lagi, karena saum itu untuk Allah, sekali lagi bukan untuk kita, bukan untuk yang lain, maka saum itu adalah suatu ibadah yang sangat khusus, bahkan paling khusus di antara semua ibadah yang kita jalani. Dia adalah ibadah yang istimewa, bahkan yang paling istimewa di antara ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Jadi menjadi sangat penting. Maka mari kita coba renungkan dan kita berimajinasi bahwa kita misalkan atau seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang yang paling penting di sekitar kita misalkan. Kita coba bayangkan, masuk ke lingkungan masyarakat kita atau lingkungan kerja kita lah. Dan carilah orang yang paling dikenal dan paling terhormat dan paling penting. Supaya kita bisa mengimajinasikan nanti kepada Allah itu seperti apa. Atau cobalah kita cari orang yang paling berpengaruh dan paling terhormat. Atau bahkan orang yang paling kita cintai, termasuk orang tersebut dicintai juga oleh semua orang. Lalu bayangkan kita akan menghadiahi sesuatu kepadanya. Atau kita akan mengerjakan sesuatu untuknya. Atau kita melakukan suatu perbuatan yang diperintah, ditugaskan misalkan. Itu orangnya sangat penting. Gak mungkin rasanya kita melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan asal-asalan. Gitu kan. Karena itu terkait dengan juga kemuliaan seseorang gitu, gak mungkin kita melakukan asal-asalan. Coba, jadi tolong kita sama-sama bayangkan dalam kehidupan kita siapa yang paling penting, orang yang sangat berpengaruh terhadap diri kita, terhadap masyarakat, lalu kita bayangkan kita akan memberikan suatu hadiah atau kita akan mengerjakan sesuatu untuknya. Ya, supaya kita bisa membayangkan, rasanya tidak mungkin kalau kita memberikan sesuatu pada orang yang penting, orang yang berpengaruh, kita memberikan sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, atau sesuatu yang sepele. Ini menjadi benda. Ini adalah puasa, ini memberikan sesuatu, persembahan, suatu amalan yang untuk Allah, yang Allah itu realitas satu-satunya, gitu kan. Yang lainnya realitas itu relatif, gitu, yang hadir di alam semesta ini karena kehendaknya. Dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Dan semua makhluk, manusia, malaikat itu hanya tunduk patuh kepadanya. Dan kita dituntut untuk memberikan sesuatu untuk Allah, mengerjakan sesuatu untuk Allah. Jadi bagaimana mungkin kita memberi sesuatu kepada Allah, kemudian sesuatu yang tidak harganya, kemudian sesuatu yang kita tidak siapkan dengan baik. Kita saja kalau memberi hadiah kepada orang yang paling kita cintai, biasanya kita mencari bungkus, mencari kado yang sangat indah gitu kan, supaya memuaskan kepada orang yang diberi. Sementara saum itu untuk Allah gitu kan. Bagaimana mungkin kita memberikan itu ala kadarnya, atau memberikan itu apa adanya, atau kalau itu suatu perbuatan itu asal-asalan dan tanpa kesungguhan gitu. Dan itu harus kita tunjukkan gitu kan. Pada saat kita menjalani ibadah puasa, bahkan sebelum masuk Ramadan mestinya gitu kan. Kan kita itu taunya kan kalau ada lagu Ramadan tiba, tapi kenyataannya yang terjadi pada kita tiba-tiba Ramadan kan begitu.
itu menjadi bukti bahwa kita itu tidak mengkhususkan. Kita jadi menjadi bukti bahwa kita tidak mengistimewakan. Jadi kebayang ya, jadi puasa yang kita lakukan itu bakal istimewa atau tidak, bakal khusus atau tidak, padahal itu untuk Allah gitu. Jadi kenyataannya sungguh menyedihkan apa yang kita lakukan, termasuk saya sendiri kadang-kadang rasanya tidak layaklah menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan karena kita mempersembahkan sesuatu untuk Allah gitu kan. Karena saum berbeda dengan amal yang lain, ini khusus untuk Allah. Dan kalau yang lain untuk kita. Kita sekarang bicara sudah di hari ke-7, sebenarnya lewat 6 hari, tapi justru tidak ada kata terlambat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik di dalam menangani puasa bulan Ramadan, dan harapannya kita bisa termasuk kategori orang-orang yang terpanggil menjalankan proyek ibadah untuk Allah. Jadi kenapa kita perlu berbicara tentang prakondisi atau persiapan-persiapan yang kita lakukan, atau kondisi-kondisi pada saat kita menjalankan puasa, ya apa yang harus kita lakukan. Itu karena tadi kita menyadari bahwa kita tidak akan bisa menghargai, kita tidak akan bisa mengapresiasi, dan kita tidak bisa memperlakukan sesuatu secara istimewa bila kita juga jahil atau tidak tahu akan keistimewaan dari sesuatu. Termasuk saum di bulan Ramadan. Karena saum di bulan Ramadan itu adalah suatu amalan yang istimewa, suatu amalan yang khusus, maka kita harus tahu kekhususannya supaya kita bisa menghargai, kita bisa mengapresiasi, dan kita bisa memperlakukan secara istimewa pula. Kalau bisa dikaitkan dengan yang lain, ada ayat yang berbunyi begini, A'udzubillahi wa ma qaddarallahu haqqa qadrih. Dan orang-orang kafir itu tidak menghargai Allah dengan penghargaan yang sesungguhnya, gitu kan. Ini orang kafir Quraisy di konteksnya waktu itu, dia paham betul siapa Allah. Dia tahu betul harus bersikap apa terhadap Allah, dan dia tahu ya sikap yang mestinya diberikan kepada Allah. Tetapi pengakuannya itu tidak diikuti dengan sikapnya. Gitu. Karena ini betul-betul karena kejahilan, karena kebodohan sikap maksudnya. Gitu. Maka ada ayat yang mengatakan wa ma qaddarallahu haqqa qadrih, dan mereka itu tidak menghargai Allah dengan penghargaan yang sesungguhnya. Gitu. Nah, ini terkait dengan eksistensi Allah, gitu kan. Nah, itu kita bisa turunkan terhadap eksistensi saum di bulan Ramadan. Kalau kita tidak tahu bahwa saum di bulan Ramadan itu khusus, tidak tahu bahwa Ramadan itu istimewa, maka kita juga akan jahil cara menghargainya, cara memperlakukannya, dan cara mengapresiasinya. Oleh karena itu, sekalipun kita sudah masuk hari ke-7, masih ada kesempatan lah untuk kita untuk refleksi, untuk memperbaiki saum kita, sehingga kita menjadi orang yang layak menghargai, mengapresiasi, dan memperlakukan saum yang istimewa ini secara istimewa, gitu kan. Sangat wajar kalau Rasulullah pernah bersabda yang bunyinya seperti tertulis dalam slide, kam min sha'imin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal adz. Ada hadis yang lain, ruba sha'imin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal adz. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kalau tadi di redaksi yang lain, ruba sha'imin, banyak orang yang menjalankan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, gitu kan. Ini Rasulullah pada saat itu bersabda. Itu kapan terjadinya banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga? Itu pada saat Rasulullah ada, gitu kan. Umat Islam pada saat itu yang melakukan puasa, itu ternyata banyak orang yang melakukan puasa itu tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu pada saat itu. Nah, ini hari ini, gitu. Kita yang jauh dari Rasulullah, kita yang jauh dari asuhan orang-orang soleh, gitu kan. Sungguh kita sangat khawatir. Jadi wajar kalau kita khawatir puasa kita itu bakal diterima oleh Allah atau tidak, gitu kan. Karena tadi salah satu faktornya itu karena kita sendiri tidak bisa mengistimewakan. Kita tidak tahu keistimewaan Ramadan, kita tidak tahu keistimewaan puasa.
Karena sekali lagi puasa itu untuk Allah, nggak mungkin kita melakukan sesuatu untuk Allah, kita mengerjakan asal-asalan. Kan gitu. Ini adalah alur berpikir yang kita butuhkan supaya kita bisa mendapatkan jiwanya dari pelaksanaan ibadah som itu, supaya kita punya kesungguhan. Baik, kita mungkin coba teruskan. Nah, ini sebenarnya masih pengulangan, jadi kita perlu refleksi supaya kita ya bisa mendapatkan pesan, mendapatkan jiwa dari apa yang kita diskusikan hari ini. Sebelah jika di negeri ini ada orang nomor satu, ini namanya Fulan bin Fulan, gitu kan. Apabila dia punya suatu proyek khusus miliknya dan untuknya, ini kira-kira ya siapa yang layak mengerjakannya? Gitu kan. Ini kan pertanyaan supaya kita juga dapat jiwanya dalam menjalankan ibadah puasa itu. Sekali lagi, puasa itu untuk Allah, yang ini adalah zat yang satu-satunya yang layak dipuja, layak mendapatkan persembahan dari semua makhluknya, karena segala sesuatu ada di tangannya, segala sesuatu akan kembali kepadanya, gitu kan. Tapi seringkali sekali lagi kita tidak mendapatkan jiwanya. Sebelah ada orang nomor satu di sini, Fulan bin Fulan. Kalau dia punya proyek, punya tugas yang miliknya dan untuknya, kira-kira siapa yang layak menjalankannya, kan gitu kan. Tentu saja jawabannya sangat sederhana. Jelas tidak sembarang orang kan, gitu kan. Jadi tidak semua orang bisa menjalankan gitu. Sekalipun mungkin banyak kalau konsultan gitu ya. Kalau konsultan, banyak konsultan yang mungkin mendapatkan pengumuman dan ingin melamar kan gitu. Tapi jawabannya jelas tidak sembarang konsultan gitu kan, atau tidak sembarang orang. Dan kita pasti setuju. Jawabannya pasti orang yang layak mengerjakan sesuatu milik presiden, gitulah, proyek milik presiden, khusus untuk presiden, yang bisa menjalankannya, yang layak menjalankan adalah orang yang dekat dengan presiden. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, punya persepsi seperti itu, kan nggak mungkin, ya. Kalau kita ingin berhasil mendapatkan proyek atau mendapatkan pekerjaan itu, nggak mungkin kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, gitu kan. Sekalipun orang mempersiapkan diri, belum tentu terpanggil, gitu kan. Pasti jawabannya adalah orang yang dekat dengan orang nomor satu tersebut, orang yang dekat dengan presiden. Nah, Iwan dan Aud sekalian, som juga demikian, gitu kan. Jadi som itu punya Allah, milik Allah dan untuk Allah. Jadi kalau kita ingin mengerjakan som, kan kita mengerjakan sesuatu milik Allah dan untuk Allah, kan gitu. Berarti ya sebenarnya kalau bisa dijawab langsung, siapa yang layak menjalankan ibadah som untuk Allah, milik Allah, kepunyaan Allah, gitu kan. Jawabannya adalah orang yang dekat dengan Allah, gitu. Ini kan berat. Saya sendiri ketika menyebut itu tidak bisa membayangkan gitu. Sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing, gitu kan. Kita ini dekat dengan Allah atau tidak? Gitu kan. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Pasti bingung menjawabnya. Disebut dekat, tapi tidak terasa dekatnya. Tapi disebut jauh, kita nggak mau, tidak terpanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, kan gitu. Nah, jadi kondisi-kondisi itu sebenarnya yang ingin kita bangun, bahwa karena kekhususan ibadah som di bulan Ramadan, mestinya juga kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah supaya kita tuh layak mengerjakan som untuk Allah, som kepunyaan Allah, gitu. Supaya tadi kita tidak terjebak kepada rubba so'imin laisa lahu min syami ilal ju'i wal atos. Tidak terjebak ibadah puasa itu hanya menjalankan ibadah tahunan yang itu sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan dari tahun ke tahun, gitu kan. Yang seolah-olah menjadi budaya, menjadi tradisi, padahal sebenarnya ini perintah Allah, gitu kan. Dan sesuatu untuk Allah, gitu kan. Jadi hal seperti ini yang harus kita kembangkan. Kalau kita merasa seperti itu, mestinya tidak mungkin lah kita menyiapkan diri asal-asalan. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini logika-logika yang kita ingin bangun, gitu. Nah, tapi ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang yang dipanggil adalah orang yang beriman. Jadi sebenarnya panggilannya semua orang yang mengaku beriman. Tetapi sebenarnya orang yang beriman seperti apa yang dipanggil
dan terpanggil oleh Allah untuk menjalankan saum di bulan Ramadan. Begitu. Karena tadi di zaman Rasul saja tidak semua orang yang menjalankan ibadah saum atau tidak semua orang yang memenuhi panggilan menjalankan ibadah saum itu mendapatkan penerimaan dari Allah atau layak terpanggil oleh Allah, gitu kan. Artinya orang yang beriman pun orang yang beriman khusus kriterianya, gitu kan. Kalau begitu orang yang beriman seperti apa yang layak menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan? Jadi jawaban saya adalah orang beriman yang dekat kepada Allah. Jadi orang beriman pun tidak semua orang yang mengaku beriman layak dan pantas terpanggil menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Bagi saya ini sebuah tragedi kalau kita mengaku beriman tapi kita tidak layak dengan keimanan kita itu menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Menurut saya itu tragedi, kan? Tragis lah. Kita mengaku beriman, sudah GR gitu, tapi oleh Allah tidak dinilai layak untuk menjalankan ibadah saum. Ya, oleh karena itu ikhtiarnya apa, kan gitu mestinya gitu. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh, salah satunya tadi mendekatkan diri kepada Allah supaya kita menjadi orang yang layak dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, dari sudut pandang yang lain, keimanan kita yang harus kita perbaiki supaya keimanan kita itu menjadi layak diterima oleh Allah, termasuk diterima layak dalam menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, iman yang seperti apa gitu? Kalau tadi iman yang bagaimana? Iman yang orang iman yang dekat dengan Allah, ya kita ikhtiarnya adalah mendekat kepada Allah supaya kita layak dipanggil dan terpanggil oleh Allah. Tapi dari sisi definisi iman pun kita perlu perbaiki. Gitu kan. Kalau di sini bisa kita tanya juga, ini orang yang beriman kepada Allah atau iman kepada puasanya? Karena gini. Orang yang beriman itu seringkali hanya didefinisikan iman kepada Allah, tapi tidak diteruskan itu. Kita itu beriman kepada perintahnya tidak. Beriman kepada firman-Nya tidak. Puasa itu salah satu bagian dari perintah Allah. Kita iman nggak terhadap perintah Allah? Kita iman dengan puasanya tidak. Artinya gini, orang yang beriman itu selain dituntut untuk beriman terhadap eksistensi Allah, beriman terhadap ketunggalan Allah, tapi juga harus beriman terhadap seluruh perintah-perintahnya. Perintah Allah itu harus kita yakini benarnya, manfaatnya, kebaikannya, dan harus kita yakini bahwa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah itu menjadi sebuah kewajiban, gitu kan. Jadi tidak ada iman itu kita pilih-pilih. Kalau perintah-perintah Allah itu cocok dengan kehendak, kita terima, kan gitu kan. Tapi kalau perintah-perintah yang kira-kira aduh berat ini, kita tidak terima, gitu kan. Tidak boleh seperti itu kan, gitu mestinya. Jadi iman itu, kalau iman kepada Allah harus iman pula terhadap seluruh perintah-perintah Allah. Iman terhadap kebenaran seluruh perintah-perintah Allah. Jadi tidak ada itu. Yu'minuna bi ba' wa yakfuruna bi ba'. Menerima sebagian, beriman sebagian, dan menolak sebagian. Tidak ada itu. Nah, oleh karena itu kita perlu refleksi. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar iman kita dan layak dipanggil dan terpanggil oleh Allah menjalankan ibadah saum, maka kita harus utuh pula keimanan kita. Jadi jangan sampai kita menolak sebagian ayat-ayat atau sebagian perintah-perintah yang lain karena kita merasa berat atau merasa logika kita tidak bisa menerima begitu karena seolah-olah tidak cocok dengan kultur, dengan budaya. Kayaknya ayatnya ini kurang tepatnya, nggak bisa begitu. Jadi kalau kita iman kepada Allah, imanilah seluruhnya terhadap ayat-ayat Allah, seluruh perintah-perintah Allah, sehingga keimanan kita itu menjadi utuh, gitu kan. Nah, coba kita refleksi, keimanan kita sampai ke sana tidak? Kalau tidak ke sana, mungkin ini menjadi kendala kita hadir kepada Allah, kemudian mempersembahkan puasa kita untuk Allah. Dengan materi yang ada, mudah-mudahan kita bisa cukup menjadi bahan untuk refleksi untuk kita semua, untuk tadi meningkatkan kualitas ibadah kita. Saum yang tersisa ini alhamdulillah kan masih kira-kira 22 atau 23 hari lagi. Jadi masih banyak kesempatan kita untuk merefleksikan diri dan memperbaiki amalan ibadah saum kita sehingga kita punya harapan saum kita itu layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.